Ya, diputuskan 49 jutaan dan tentu saja menambahnya sekitar 23 jutaan. Nah, saya langsung saja bertanya kepada Pak Marsudi, ini yang merupakan jamaah calon haji. Pak Marsudi, Ye, tadi disampaikan Pak, penambahannya itu adalah 23 jutaan Pak. Karena memang biayanya ini sekitar 49 jutaan. Nah, Bapak sebagai jamaah calon haji, bagaimana kemudian tanggapan Bapak? tanggapan saya cukup singkat. Itu juga saya pribadi memang keberatan. Hmm, Keberatan. Ya, kalau bisa ya nggak usah nambahin lah. Nggak usah hmm, nambahin gitu. Itu hmm, saja. Dijabarkan yang lebih panjang lagi ya terus terang kayaknya sih tak toleh deh kebutuhan nih. Ya, hmm, hmm, ya tidak ada yang saya jual ya sudah pensiunan juga sudah habis gitu loh Bu. Ya, hmm. Dengan itu dengan penambahan yang 23 juta Pak Marsudi yang harus dibayarkan apabila Bapak sesuai jadwal akan berangkat tahun ini. Nah, bagaimana kemudian tindakan Bapak? sehingga Apakah kan tetap saya akan berangkat ataukah bagaimana? itu ya saya lihat situasinya saja. Hmm, Nanti saya kan ya kumpulkan anak-anak, hmm, kumpulkan anak-anak. Nanti saya kumpulkan ini bagaimana kok masih ada penambahan yang sebenarnya sudah berapa tahun yang lalu itu kan sudah lunas gitu loh, sudah lunas tapi sekarang kok nambahi. Ya, wallahu alam. Ya, hmm. ya. Berarti Pak Marsudi sendiri sangat berkeberatan ya Pak dengan penambahan. Sangat berkeberatan. Sangat berkeberatan. Hmm. Sangat berkeberatan. Ini berarti kalau misalnya Pak Marsudi katakanlah berangkat tahun ini berarti waktu tunggu Pak Marsudi ini sudah berapa lama? Ya, sudah 3 4 tahun. Dihitung ya 3 tahun dari 20 itu. Oh, seharusnya 2020 berangkat, tetapi penyetoran awal dana itu kapan, Pak? 11 tahun 11 ya. 2011. Ya, Berarti sudah lebih baik. Baik, saya ke ya. Mas Ahmad. Mas Ahmad ini sebenarnya sudah panjang penyetorannya sudah dari beberapa waktu yang sangat silam begitu ya. Tetapi pada akhirnya harus tetap menambah 23 juta. Iya, ini menarik ya bahwa dana haji ini kan harusnya dikelola secara sangat profesional berdasarkan prinsip syariah dan mempertimbangkan nilai manfaat. Saya punya datanya, kalau pakai menggunakan simulasi yang baru diketok barusan tadi sore tadi, itu kan nilai manfaat yang diberikan oleh BPKH itu 44,7%. Dan saya hitung sejak BPKH berdiri 2017, ini adalah nilai manfaat yang paling rendah. Karena hanya 44,7%. Di tahun pertama mereka berdiri 48,9%. Bahkan terakhir di tahun 2022 itu adalah hampir 60% nilai manfaatnya. Ini menunjukkan BPKH ini perlu kita evaluasi bersama. Kemanfaatannya itu buat jamaah ada atau tidak. Karena sebelumnya kan kita punya dana pengelola umat, badan pengelola dana umat. Yang kalau dilihat returnnya memang harus kita akui lebih baik. Jadi begitu BPKH dibentuk 2017, 2018 itu mereka menunjukkan performa yang sangat bagus, tetapi kalau kita lihat trennya itu nilai manfaatnya terus turun. Saya ingin katakan begini, kenapa dia terus turun? Karena investasi terbesarnya yang 70% dari dana kelolaan haji itu digunakan, ditempatkan pada return yang rendah, aset yang berreturn rendah, yaitu surat berharga syariah negara. Nah, return yang rendah itu tidak mencukupi. Oke, di undang-undang dikatakan sebetulnya bisa melakukan investasi langsung, tetapi mereka kok seolah-olah tidak mau melakukannya. Padahal orang-orang di BPKH itu orang-orang finansial, dia fund manager, dia punya kapasitas untuk melakukan investasi. Nah, kenapa nggak dilakukan? Nah, menurut saya memang ini ada satu hal yang menurut saya BPKH ini tidak menunjukkan kinerjanya secara optimal. Yang kedua, saya ingin katakan, kalau orang memberikan setoran 25 juta, kemudian dia rata-rata berangkat seluruh Indonesia, kita buat rata-rata itu sekitar 20 tahun lah. Nah, kita hitung dengan investasi yang konservatif, returnnya 6%, itu mereka bisa mendapatkan 89 juta sampai 113 juta. Tergantung dari masa lamanya. Kalau saya hitungnya gampang, 5,3 juta jamaah
tiap tahun hanya berangkat 200.000 orang, berarti 26,56 tahun, dan itu 113, artinya jamaah itu kalau hitung-hitung investasi tidak perlu membayar uang tambahan kalau pengelolaan dana hajinya tepat begitu. Harusnya kalau dari rincian yang beredar begitu ya, Mas Ahmad sendiri wajarnya. Kalau menurut saya kenaikan itu tidak boleh melampaui dari kemampuan masyarakat, karena kan dana itu sudah disetorkan, tanggung jawab negara lah untuk menjadi penyelenggara. Nah kalau saya melihat ini negara tidak berfungsi sebagai penyelenggara, tetapi masih semi, ya mungkin karena proses belajar ya, semi juga agak bisnisnya juga. Anda bisa lihat misalkan, saya nggak habis pikir kok Garuda masih menempatkan 2,5% untuk profitnya. Padahal sebenarnya kalau BPK pintar kan bisa dibeli sahamnya Garuda, memperkuat ketahanan Garuda, dan 2,5% keuntungan yang dicas jamaah hari ini kan bisa balik lagi melalui dividennya Garuda, misalkan begitu. Nah ini kan ada satu kemalasan yang dilakukan oleh para policy makers di pengelola keuangan haji. Kok mereka gampang banget sih 70% menempatkan, nggak mau berpikir ternyata nilai kemanfaatannya hanya 10 triliun kalau kita lihat datanya. Kebutuhan kita, kalau kita ingin punya ongkos haji murah, itu harusnya 19 triliun. Bukan 10 triliun. Ini kan masih underperform BPKH ini. Nah kita mau ya mereka kita kritisi, ini kan catatan kritis, supaya mereka ini bisa lebih progresif tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan syariah. Nah ini challenge bagi teman-teman di sana. Tapi kalau hitung-hitungannya harusnya berapa sih kenaikannya? Kalau menurut saya, hitungan investasi saya, kalau dia memang sudah menempatkan 20 tahun, harusnya dia tidak perlu bayar tambahan. Tapi kalau misalkan kayak kasus Pak Marsudi baru 12 tahun ya, saya kira tambahannya tidak lebih dari 10 juta. Jadi dia hanya menambah 10 juta saja, dia bisa berangkat. Karena durasinya baru 12 tahun kan, 2011 tadi, 2023 baru berangkat. Tapi kalau yang sudah 20 tahun, jadwal tunggunya harusnya dia tidak perlu membayar sama sekali. Dia sudah langsung berangkat. Jadi semestinya ada pembedaan ya berkaitan mengenai durasi tunggu yang kemudian dialami oleh masing-masing jamaah calon haji. Nah, bagaimana kemudian DPR mengupayakan, ini kita juga masih menantikan Pak Yandri Susanto, anggota Komisi 8 DPR RI bisa bergabung dengan kita yang menyetujui nominal 49 juta untuk ongkos atau biaya naik haji pada tahun ini. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.